Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah minggu pada pagi hari ini. Sebelum kita beribadah, mari kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Mazmur 66 ayat 1 dan 2 mengatakan, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan, kita agungkan Tuhan, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku datang. Kami mau menyembah Tuhan di sini. Bapa, ku datang. Ini kami Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku.
ajaib dan perkasa, ajaib perkasa, perbuatanmu. ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu Di hidupku, di hidupku. kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami masih bisa memuji Tuhan. Kami masih bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang kami punya. Sekalipun sesungguhnya kami tidak layak di hadapan Tuhan, namun karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Sekalipun kami adalah orang-orang yang berdosa, namun kami ditebus oleh kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah pujian kami ini Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seringkali kita ragu akan hidup ini, namun kita yakin dan percaya hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Dengan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan,
Tuhan kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Pujian berikutnya adalah kita mau melihat hati kita. Apakah kita sudah cukup berjuang untuk melakukan firman Tuhan? Mari kita angkat satu pujian ini, tetap setia. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku terus berjuang sampai akhirnya. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari kita masuk dalam doa. Benar ya Bapa, kami telah melihat kebaikan-Mu. Kami telah melihat kesetiaan-Mu kepada kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami pun ingin untuk boleh tetap setia kepadamu. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau boleh menguatkan kami, boleh menolong kami untuk dapat tetap setia mendengar firman-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dan berbicaralah sebab kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sungguh senang saya dapat berkesempatan untuk boleh membagikan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 19. Saya akan membacakan ayat 1 dan 2, kemudian dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan 19.
Habakuk pasal 3 ayat 1 dan 2, kemudian ayat 16 sampai dengan 19. Demikianlah firman Tuhan. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Lanjut ke ayat 16. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah, Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah orang yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi juga merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, hari itu menjadi hari yang tidak menyenangkan bagi keluarga Mia. Sudah beberapa jam lamanya Mia dan ibunya menghabiskan waktu di ruang tunggu ICU. Keheningan di ruang tunggu itu tidak membuat tenang, justru terasa semakin mencekam. Jam dindingan terdengar tik-tok, tik-tok. Tentu membuat semua orang gelisah, bukan? Termasuk Mia kecil. Di tengah kegelisahannya, dia bertanya dengan polos kepada ibunya. Ma, berapa lama lagi ya papa harus dirawat? Mia pengen main sama papa. Dalam diam Bapak Ibu Saudara, sang ibu hanya dapat memeluk Mia sambil meneteskan air mata. Berapa lama lagi? Bapak Ibu Saudara, pertanyaan polos ini mungkin terasa familiar di telinga kita, khususnya ketika kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ketika keluarga kita mengalami konflik berkepanjangan. Ketika perekonomian keluarga tidak kunjung membaik. Atau saat ini ketika kita melihat bahwa COVID-19 tidak kunjung mereda. Tak jarang kita bertanya, berapa lama lagi harus terus begini? Bahkan kita, orang yang percaya bahwa Tuhan itu baik, juga menanyakan hal yang serupa. Berapa lama lagi ya Tuhan? Situasi kehidupan yang tidak menyenangkan dan sukar membuat siapapun gerah dan gelisah, termasuk orang percaya. Sudah lebih dari 4 bulan lamanya COVID-19 mewabah. Pada mulanya hanya sekedar berita yang jauh, namun lama-kelamaan menjadi realita di sekitar kita. Tak sedikit yang mulai merasa putus asa sebab wabah ini tidak kunjung reda. Dari berita kita mendengar dampak besar yang dibawa oleh wabah corona. Banyak orang yang menjadi korban. Tak sedikit pekerja yang kena PHK akibat perekonomian yang semakin sulit. Banyak rencana kegiatan, proyek perusahaan yang harus ditunda ataupun gagal. Sebagian orang yang lain, termasuk para tenaga medis, harus merelakan dirinya terpisah jauh dari keluarga dan orang-orang yang dikasihinya. Mungkin juga termasuk kita. Banyak kegiatan dan rencana yang harus dilakukan akhirnya secara online, termasuk kegiatan ibadah kita. Dapat dikatakan bahwa 4 bulan terakhir ini adalah salah satu kesukaran terbesar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, bukan hal mengejutkan bagi kita jika bertanya-tanya berapa lama lagi Tuhan akan membiarkan COVID-19 merajalela. Kita mungkin tidak mengerti mengapa kesukaran itu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Meskipun demikian, sebagai orang percaya, kita, jemaat GKI Sion, memiliki pengharapan di dalam Allah yang memampukan kita untuk tetap bersuka meskipun di tengah kesukaran. Bapak Ibu Saudara, jauh sebelum munculnya virus corona,
seorang nabi bernama Habakuk juga mengalami kesulitan terbesar dalam kehidupannya. Nabi Habakuk hidup pada zaman kerajaan Israel Selatan. Jika kita ingin menggambarkan dengan singkat kondisi masyarakat pada waktu itu, maka kesan utamanya adalah kekerasan, penindasan, ketidakadilan, dan penyembahan berhala. Sungguh jauh dari kata ideal, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan umat Israel, bangsa pilihan Allah, seharusnya memiliki kehidupan yang baik dan berkenan di mata Allah, bukan? Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Sejauh mata Habakuk memandang, yang dia lihat hanyalah kejahatan. Tidak ada keadilan. Kekudusan hanya menjadi sekedar khayalan dan bualan. Yang ada hanyalah penyembahan berhala di mana-mana. Tentu hal ini mendatangkan murka dari Tuhan. Seakan kondisi belum cukup buruk, rupanya murka Tuhan itu datang dari bangsa Babel yang jauh lebih jahat dan keji daripada bangsa Israel. Mereka adalah bangsa yang kuat, memiliki pasukan perang yang dahsyat. Banyak tanah yang mereka rebut. Banyak bangsa yang mereka jadikan tawanan. Mereka adalah bangsa yang mendewakan kekuatan mereka sendiri. Dan dalam beberapa tahun mendatang, bangsa Babel akan datang, menyerang, menjajah, dan menindas bangsa Israel sebagai bentuk hukuman Tuhan atas bangsa Israel. Saudara, diperhadapkan dengan situasi yang sulit serta masa depan yang suram, Nabi Habakuk bertanya dalam kegelisahannya, berapa lama lagi ya Tuhan Engkau membiarkan semua ini terjadi? Dan mengapa Tuhan Engkau mengizinkan orang-orang yang fasik menindas orang yang lebih benar daripadanya? Dari dua pertanyaan ini jelas Habakuk ingin Tuhan segera membuat perubahan. Ini adalah sebuah situasi yang tidak menyenangkan baginya, dan di tengah situasi yang sukar ini Allah mengizinkan Habakuk bertanya dengan tulus kepadanya. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, mungkin kita juga ingin Tuhan segera membuat perubahan atas situasi dan kondisi hidup kita. COVID-19 mungkin hanya satu dari antara sekian banyak hal tidak menyenangkan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dari antara sekian banyak jalan memutar yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebagian dari kita mungkin mengalami konflik keluarga yang berkepanjangan. Sebagian mungkin sudah bertahun-tahun mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Sudah berobat kemana-mana, menghabiskan banyak waktu dan dana, tapi tidak ada perubahan. Sebagian yang lain mungkin mengalami masalah dalam hal ekonomi. Laju perekonomian yang melemah. Sementara di rumah banyak tagihan dan kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Dan masih banyak lagi. Ini adalah sedikit realita kehidupan kita. Permasalahan hidup kita begitu berbeda-beda dan tidak dapat kita daftarkan satu persatu. Namun seperti Mia yang bertanya kepada ibunya, seperti Habakuk yang bertanya dengan tulus kepada Allah dalam kegelisahannya, kita mungkin mengajukan pertanyaan kepada Tuhan. Berapa lama lagi ya Tuhan ini semua harus terjadi? Dan mengapa Tuhan membiarkan ini semua terjadi dalam kehidupan saya? Bapak Ibu Saudara, dalam situasi seperti itu tentu kita mengharapkan jawaban yang jelas dari Tuhan. Begitu juga dengan Habakuk. Dia menginginkan Tuhan segera bertindak. Akan tetapi seperti yang kita lihat sepanjang kitab ini, jawaban Tuhan sedikit berbeda dengan harapan Habakuk. Tuhan tidak menjawab dengan mukjizat yang secara langsung mengubahkan situasi kehidupan Habakuk menjadi lebih baik. Bangsa Israel tetap tidak akan luput dari hukuman murka Tuhan. Mereka akan tetap ditindas oleh pemerintahan Babel yang lalim itu. Namun dalam keadilan Allah akan ada masanya bagi bangsa Israel untuk mengalami pemulihan. Bapak Ibu Saudara, apabila kita melihat sejarah bangsa Israel, pemulihan yang dijanjikan itu tidak datang dengan cepat.
Faktanya sampai satu generasi setelah Habakuk, Allah belum melaksanakan janjinya untuk menghukum orang-orang Babel, untuk memulihkan kerajaan Israel. Waktu penantian yang sangat panjang, tetapi Habakuk tetap percaya bahwa Allah setia. Di tengah keraguan Habakuk, Allah memampukan dia untuk percaya kepada keadilannya, meskipun situasi sedang sangat buruk. Dan atas dasar imannya ini, Habakuk memanjatkan doa kepada Tuhan, seperti yang kita lihat dalam pasal yang ketiga tadi. Habakuk membuka doanya dengan sebuah lagu yang mengingat karya penyelamatan dan penyertaan yang Allah telah perbuat dalam kehidupan bangsa Israel. Oleh sebab itu dia berkata pada ayat yang kedua, Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kutakuti. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ditulis, ya Tuhan, kudengar tentang perbuatanmu. Kiranya perbuatan besar itu kau ulangi dan kau nyatakan di zaman kami ini. Ia mengingat bagaimana Tuhan dengan kuasanya yang besar telah memelihara bangsa Israel dengan sedemikian rupa. Gunung-gunung gemetar, lautan terbelah, bahkan matahari diam tidak bergerak ketika Allah menunjukkan kuasanya dalam sejarah. Saudara-saudara, ingatan Habakuk tentang Allah, tentang karya Allah yang penuh kuasa dalam sejarah, menjadi dasar harapannya bahwa Allah juga berkuasa untuk mengubahkan kehidupan yang sedang ia jalani. Oleh sebab itu ia berkata pada ayat ke-16, namun dengan tenang ku nantikan hari kesusahan. Ingatan ini memampukan Habakuk untuk menghadapi situasi yang sulit dengan penuh pengharapan kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita pun tentu memiliki ingatan tentang karya Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagian dari kita mungkin memiliki momen-momen yang di dalamnya karya Tuhan itu terasa begitu nyata. Bisa jadi itu adalah sebuah mukjizat yang kita alami, atau bisa pula berupa pemeliharaan Tuhan atas kehidupan keluarga kita. Hanya saja terkadang kita tidak menyadari bahwa hari demi hari yang kita jalani, bahwa setiap waktu yang kita boleh rasakan itu adalah bentuk dari pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ingatan akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu tentu akan menguatkan kita untuk dapat terus percaya dan berharap kepada Tuhan meskipun di tengah kesukaran. Iman yang kini dimiliki oleh Habakuk dinyatakan dengan jelas dalam ayat ke-17 hingga ke-19. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dia berkata, meskipun pohon ara tidak ada buahnya dan pohon anggur tidak ada anggurnya, biarpun panen zaitun gagal dan hasil gandum di ladang mengecewakan, walaupun domba-domba mati semua dan kandang ternak tiada isinya, aku akan gembira selalu, sebab Engkau Tuhan Allah penyelamatku. Saudara, meskipun di tengah situasi yang sukar, Habakuk dapat bergembira selalu. Dia bersuka di tengah kesukaran. Saya menyadari bahwa ide tentang bersuka di tengah kesukaran terkesan terlalu mengada-ada dan idealistis di tengah situasi kehidupan yang kini terasa sulit. Namun mungkin justru itulah pengharapan yang seharusnya kita miliki di dalam Injil. Mazmur pasal 73 ayat 26 berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Ketika segala pengharapan kita lenyap, ketika usaha, bisnis kita tidak dapat lagi diandalkan, ketika segala perencanaan kita habis lenyap, ketika kita berada di titik terendah kita memiliki kesempatan untuk melihat bahwa satu-satunya pengharapan yang kokoh adalah di dalam Kristus.
Kristus yang ada di atas kayu salib itu, dagingnya dan hatinya pernah benar-benar dihabisi dan dilenyapkan. Dan dalam standar manusia, dia ada di titik terendah, dihina, ditinggalkan, dibantai dan mati. Karya penebusan Kristus yang sudah selesai 2000 tahun yang lalu itu telah menjadi jaminan kekal bagi kita bahwa suatu saat nanti segala permasalahan kita akan selesai. Kita akan hidup selamanya dengan Dia. Saudara, inilah dasar pengharapan kita hingga kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan memampukan kita untuk bersuka di tengah kesukaran. Saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya teringat dengan sebuah lagu yang mungkin terasa familiar di telinga kita. Ini adalah sebuah lagu yang diciptakan dalam keterpurukan yang dialami oleh seorang musisi sekaligus hamba Tuhan bernama Ira Stanfield. Ira bersama istrinya, Zelma, bertahun-tahun pergi bersama-sama melayani Tuhan dalam pelayanan misi. Namun kehidupan pernikahan mereka tidak berlangsung lama. Di tengah masa pelayanan yang berkepanjangan, Zelma akhirnya merasa bahwa kehidupan pernikahan yang mereka bangun mengecewakan. Zelma akhirnya memutuskan untuk meninggalkan pelayanan dan berpisah dari sang suami. Hati Ira hancur, saudara. Namun dia tetap berusaha untuk setia pada sumpah pernikahan mereka dan berusaha untuk kembali berelasi dengan sang istri. Namun kondisi pernikahan tidak kunjung membaik hingga akhirnya berujung pada perceraian di tanggal 7 Oktober 1948. Pada waktu usia pernikahan mereka menjelang 10 tahun. Masih usia yang muda. Kesedihan ini diperparah ketika pada tanggal 12 Februari 1951 Zelma tewas dalam sebuah kecelakaan mobil. Ira tenggelam dalam depresi yang mendalam. Namun ternyata harapannya tidak sirna. Dalam suatu perjalanan pulang, Ira mulai bersenandung. Ia menyanyikan sebuah pujian tentang dirinya yang tidak mengetahui akan hari esok, tetapi percaya bahwa Tuhan berkuasa atasnya, atas hari esok. Sesampainya di rumah, Ira segera masuk ke kantornya, memainkan piano tuannya dan mulai menuliskan kata demi kata, not demi not, hingga terciptalah sebuah pujian, I know who holds tomorrow, atau yang lebih kita kenal dengan judul Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Saudara, di tengah kesukaran situasi kehidupan yang ia alami, Ira percaya kepada Tuhan yang menjadi dasar pengharapannya. Senada dengan pengharapan Ira, Habakuk 3 ayat 19 berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita berarti berjalan bersama dengan Dia. Seperti seorang ayah yang menuntun anaknya, demikianlah Tuhan menuntun kita. Meskipun jalan kita penuh bebatuan, namun bersama dengan Tuhan, kita aman. Saudara, dalam keterbatasan kita pun mungkin bergumul untuk memahami kesukaran yang kita hadapi. Perspektif yang kita miliki terlalu sempit untuk dapat melihat kedaulatan Tuhan atas segala hal yang sedang Ia kerjakan dalam hidup kita. Namun, seperti Allah telah menguatkan Habakuk, demikian juga Allah akan menguatkan kita, sehingga kita dapat bersuka di tengah segala kesukaran. Ia akan membuat kaki kita seperti kaki rusa yang kuat dan kokoh, sehingga mampu berdiri di tanah berbukit tanpa tersandung atau jatuh. Mari kita menundukkan kepala kita sejenak di hadapan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita
bahwa di tengah situasi yang sukar, kita dapat tetap bersuka oleh karena pengharapan kokoh yang kita miliki. Pengharapan itu nyata, sebab Tuhan Allah kekuatan kita. Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, maukah engkau dan saya berjalan bersama dengan Kristus selangkah demi selangkah? Tidak perlu banyak-banyak, saudara. Cukup selangkah demi selangkah melewati krisis kehidupan ini. Maukah kita menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita, sehingga kita dapat bersuka di tengah kesukaran? Mari kita responi firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian, "Tak ku tahu kan hari esok." Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah, oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita naikkan sekali lagi refnya. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Amin. Firman Tuhan yang indah yang mengingatkan kita untuk menghadapi situasi sulit dengan pengharapan pada pemeliharaan Tuhan. Bersuka di dalam kesukaran, oleh Saudara Yohanes Marela. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri dengan segala gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silahkan duduk. Untuk persembahan, kita dapat memberikan persembahan kita untuk memberikannya ke rekening gereja ataupun memberikan ke dalam amplop persembahan, dan ketika Bapak Ibu sudah siap untuk datang ke gereja bisa memberikannya langsung ke gereja. Bapak Ibu, mari kita tutup ibadah kita ini dengan sebelumnya kita akan berdoa. Kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk keluarga kami, untuk suami, istri, anak, orang tua, opa, oma, cucu, bahkan cicit dimanapun. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan mereka. Di tengah-tengah pandemi yang belum kunjung akhir ini, Tuhan, kami mohon Engkau menyertai mereka, Engkau melindungi mereka, Engkau yang menjagai mereka dengan kesehatan yang dari Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk majelis jemaat, untuk setiap para aktivis, bahkan jemaat di GKI Sion, dalam setiap pelayanan yang dikerjakan, maupun tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan. Kiranya Tuhan terus menyertai mereka, memberkati mereka, agar apa yang mereka lakukan senantiasa boleh mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya oleh karena pertolongan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk tim medis yang sedang bekerja pada saat ini, juga para korban COVID-19, juga kepolisian, juga orang-orang yang tetap harus bekerja di tengah situasi sulit seperti ini. Tuhan kiranya memberikan penghiburan dan kekuatan, sehingga mereka dapat menghadapi situasi sulit ini dengan pengharapan pada pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesejahteraan kota kami, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kota Tasikmalaya ini. Kami berdoa juga supaya perekonomian rakyat Indonesia dipulihkan. Bapak, kami juga berdoa untuk wacana bidang pendidikan yang akan melangsungkan tahun ajaran baru, baik tetap pembelajaran jarak jauh ataupun tatap muka dengan sistem berkala. Kiranya Tuhan menolong, apapun keputusannya adalah yang terbaik bagi setiap orang tua murid dan setiap anak. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap masyarakat, khususnya di kota Tasikmalaya ini, dapat menyikapi pandemi yang sedang berlangsung ini dengan bijak dan taat pada aturan. Tuhan, kami juga mohon segala sesuatu untuk diri kami sendiri agar kami juga bisa berjuang sampai akhirnya, dan Tuhan mendapati kami tetap setia melakukan firman-Mu, Tuhan. Biarlah kami tetap bersuka di dalam kesukaran yang terjadi pada saat ini. Pada akhirnya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Marilah kita mengembalikan segala pujian, hormat, dan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan meneguhkan hati kita.
menguatkan kita, supaya kita dapat bersuka di tengah kesukaran. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut ke masjid, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.